Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini, bahwa hanya di dalam Engkau kekuatan kami. Sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, apapun musim yang kami jalani, kami tahu Tuhan, masa depan kami terjaga di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu, Bapa di surga, biarlah kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Melewati lembah kekelaman sekalipun, kami dapat memiliki ketenangan jika Engkau bersama dengan kami. Saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memasuki minggu terakhir di bulan November ini, kembali kita diingatkan dengan tema bulan November ini, yaitu seberapa dalam, seberapa kuat fondasi iman kita. Kita perlu menyadari bahwa menjelang akhir zaman, Bapak Ibu saudara-saudara, akan banyak terjadi goncangan di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita sedang hadapi saat ini. Pandemi yang masih belum berakhir. Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Mungkin kita juga mengalami perubahan dalam dunia usaha, di dalam bisnis, di dalam karir kita. Mungkin kita juga akan mengalami perubahan-perubahan politik di waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang penting.
untuk kita dapat tetap memiliki pondasi yang kokoh. Satu hal yang sangat esensial, namun seringkali jarang kita sadari hal ini. Seringkali kita sulit untuk melakukannya, yaitu bagaimana kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Karena pada saat itulah kita akan aman bersama Tuhan menghadapi guncangan apapun. Mendasari firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak kita membaca Mazmur pasal yang ke-46. Keseluruhan pasal ini akan menjadi perenungan kita, namun saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Judul pasal 46 ini Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ingin menegaskan kepada kita bahwa hanya pada Allah saja ada perlindungan yang pasti. Di ayat-ayat yang tadi kita baca, kita melihat apa yang diungkapkan oleh Korah sebagai penulis Mazmur ini. Ayat 2-4 menyatakan satu keadaan di mana betapa bumi berubah oleh karena kekacauan yang terjadi. Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Lama, ketika laut bergelora, gunung bergoncang, itu menggambarkan sebuah kekacauan, sebuah keadaan yang demikian menakutkan bagi orang-orang pada masa itu. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Korah berkata, Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong yang sangat terbukti. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana saya katakan tadi bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi suatu situasi yang penuh dengan keguncangan. Suatu keadaan yang serba tidak menentu, serba tidak pasti. Pertanyaannya adalah, apakah di tengah-tengah keadaan seperti ini kita menjadi orang-orang yang ikut tergoncang, ikut tergoyahkan, atau kita dapat meyakini bahwa Tuhan sebagai penolong di dalam kesesakan, sebagai tempat perlindungan kita, itu sangat terbukti. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa di tengah-tengah keadaan yang menakutkan, ya, bangsa-bangsa mungkin menjadi kacau balau, kerajaan-kerajaan menjadi guncang, ya, kebingungan-kebingungan terjadi. Tetapi kita dapat melihat sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan perlindungan yang sempurna. Ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi satu pengharapan yang kita miliki di tengah-tengah situasi seperti ini. Di dalam ketakutan, di dalam keadaan apapun, kita dapat memiliki kepastian bahwa Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, yang membuat kita dapat tetap kokoh berdiri di tengah-tengah situasi apapun juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengalami keyakinan seperti itu? Apakah kita menyadari bahwa benar Tuhan itu adalah kota benteng dan perlindungan yang dapat diandalkan? Bapak Ibu saudara-saudara, sejujurnya mungkin statement atau pernyataan bahwa Tuhan itu perlindungan kita,
Tuhan itu kota benteng kita. Merupakan pernyataan yang begitu sering kita dengar melalui khotbah-khotbah, melalui pemberitaan firman Tuhan. Mungkin sudah begitu sering kita baca. Tetapi permasalahannya adalah, benarkah di dalam kehidupan kita sehari-hari sungguh kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng dan tempat perlindungan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 dan 12, setelah Korah menuliskan bagaimana kenyataan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang dapat diandalkan, bagaimana Korah menjelaskan, menjabarkan bahwa Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar bagi umatnya. Mazmur 46 ini ditutup dengan sebuah nasihat, yaitu apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Bagaimana supaya kita mengalami bahwa Tuhan semesta alam itu menyertai kita, bahwa Tuhan itu menjadi kota benteng kita. Ayat 11 tadi mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, pergumulan yang kita hadapi membuat kita sedemikian rupa. Kita menjadi stres, kita menjadi khawatir, kita menjadi tertekan. Dan akhirnya kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha mencari jalan keluar dengan berbagai cara. Kita memikirkan strategi-strategi untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan seperti saya katakan, inilah yang sering kali kita lupakan di dalam kehidupan kita pada saat pergumulan datang. Yaitu apa? Kita sulit untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman yang begitu sibuknya. Ada begitu banyak hal yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita tidak lagi dapat menjadi tenang. Gadget kita, handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya, seringkali menggoda kita untuk terus kita mencari informasi, terus mencari berita-berita yang sekiranya dapat menolong kita untuk mengambil keputusan, menolong kita untuk bertindak. Tapi kita lupa untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah Bapak Ibu, bukan berarti saya katakan ketika kita di dalam masalah, ketika kita di dalam pergumulan, kita hanya duduk-duduk saja, diam, menunggu jawaban ya dari langit, menunggu pertolongan tanpa kita bertindak. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita begitu sibuk dengan usaha kita, dengan daya upaya kita dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kita tidak belajar untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita melihat sebuah contoh Bapak Ibu dari perjalanan bangsa Yehuda. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan dalam bertobat dan tinggal diam, disitulah engkau akan mendapatkan kekuatanmu. Bukankah ini suatu janji yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa Tuhan mengatakan ketika kita berdiam diri, ketika kita tenang, maka disitulah terletak kekuatan kita.
Tetapi sayangnya sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini. Ketika Tuhan bilang, bertobatlah, tinggal diam, tenangkan dirimu, maka engkau akan memperoleh kekuatan. Tetapi apa yang mereka katakan? Kami nggak mau. Kami mau naik kuda. Kami mau lari cepat. Tetapi Tuhan katakan, kamu lari cepat, tapi kamu akan jatuh dan lenyap. Kamu pikir kamu bisa mengendarai kuda yang tangkas? Maka Tuhan katakan, orang-orang yang mengejarmu akan jauh lebih tangkas, akan lebih cepat lagi untuk menangkap engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajar kepada kita betapa pentingnya untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita menjaga diri kita sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, seringkali yang terjadi, mungkin kita berkata, saya sudah berdoa, saya sudah menanti-nantikan Tuhan. Masalahnya yang seringkali terjadi adalah begini, kita berdoa kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Apa yang harus saya lakukan? Tetapi Bapak Ibu, karena kita tidak bisa menenangkan diri kita, kita tidak bisa berdiam diri, apa yang terjadi? Kita minta, kita berdoa sih kepada Tuhan, tapi kemudian belum Tuhan menjawab, kita sudah sibuk memikirkan, waduh saya harus begini, saya harus begitu, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Tuhan belum ngomong, Tuhan belum memberikan arahannya, Tuhan belum memberikan petunjuknya. Kita sudah berjalan sendiri. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kesibukannya. Tuhan ingin mengajar kita. Mari kita belajar untuk menenangkan diri kita. Dalam tinggal tenang, disitulah kekuatan kita. Lalu yang kedua, kembali kepada Mazmur 46 tadi, ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, bukan hanya kita berdiam diri, tetapi apa yang firman Tuhan katakan, ketika kita berdiam diri, maka kita akan dapat mengenal Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kata mengetahui di dalam ayat yang ke-11 tadi, itu dalam bahasa aslinya dipakai kata yada, yang berarti mengenal sampai sedalam-dalamnya. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, sejauh mana kita mengenal Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita tidak pernah berdiam diri, kalau kita tidak pernah membangun keintiman dengan Tuhan, maka saya mau katakan sulit untuk kita dapat mengetahui bahwa Dialah Allah semesta alam yang menjadi gunung batu kita, yang menjadi kota benteng kita. Bapak Ibu, pengenalan yang benar dimulai dari persekutuan. Kalau kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, tidak mungkin kita akan dapat mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, waktu kita duduk diam, kita bertumbuh di dalam pengenalan, dan pengenalan akan Allah itu menjadikan kita tetap kuat, menjadikan kita orang-orang yang dapat bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara,
Ini menjadi suatu pembelajaran yang indah dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memberikan waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan yang kita sembah itu sebagaimana adanya. Dan melalui pengenalan itu, kita akan kuat, kita akan kokoh di tengah-tengah situasi sulit seperti apapun. Kita akan tahu bahwa benar Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu mengingatkan kepada kita. Mari kita terus membangun pondasi iman yang kokoh melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh diingatkan kembali oleh firman-Mu. Di tengah-tengah segala pergumulan, situasi yang sulit, di tengah-tengah keguncangan-keguncangan yang terjadi, Tuhan, biarlah kami boleh terus membangun pondasi iman yang kuat, membangun pengenalan yang benar di dalam Engkau. Dengan kami duduk diam, menantikan wajah-Mu Tuhan, menantikan Engkau berbicara kepada kami, menantikan Engkau Tuhan memberi arahan, memberi tuntunan, memberi nasihat kepada kami. Sehingga kami bertindak bukan dengan akal pikiran kami, tetapi kami mau bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami untuk meneguhkan firman ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.